Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Langsung saja 4 saham pilihan yang direkomendasikan di antaranya dari energi ada Raja pemirsa, direkomendasikan buy, supportnya di 2.380, kemudian resistennya hingga ke 2.950. Ratu juga direkomendasikan buy 6.650, resisten hingga ke 8.300. PTRO dari saham grup Prayogo Pangestu lebih ke arah spekulatif buy 2.660, resisten hingga ke 3.370. Sementara dari barang baku ada BRMS juga direkomendasikan buy, supportnya di 384 hingga ke 450. Raja, Ratu, PTRO dan BRMS, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Liza, kita lanjutkan kembali Bu, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Ada Raja, Anda rekomendasikan buy. Updatean penutupan sesi kedua Ibu, melemah cukup dalam, tertekan di menit-menit terakhir jelang penutupan di 1,98%, 2480. Kondisi ini mempengaruhi dari sisi rekomendasi tidak Bu? Atau cukup pas dan merupakan posisi harga diskon di tengah pelemahan yang terjadi? Analisisnya untuk Raja. Oke, harga 2480 closing ini menurut saya masih cukup normal ya. Mungkin dia cuma akan menguji support aja besok, Mas jangan kaget kalau masih ke sekitar 2430. Nah, ini merupakan opportunity untuk buy on weakness menurut saya. Tapi kalau kita sudah punya barang, kita hold. Besok kalau misalkan Raja tembus ke atas 2530, maka boleh average up dengan target terdekat mungkin di sekitar 2670 atau yang lebih lumayan lagi di sekitar 2.900 sampai 3.000. Baik, terakhir level 3.000 ini sudah cukup lama Ibu ya tidak disentuh. Ya. Maret masih di 28-an. Kemudian di Februari ini baru nyampe di atas level 3.000-an pemirsa. Penutupan hari ini 2480 merupakan opportunity untuk masuk di tengah pelemahan yang terjadi. Apalagi kalau besok lanjutan pelemahan ke level support yang sudah dijelaskan tadi. Tidak hanya Raja Ibu, Ratu juga Anda rekomendasikan. Penutupan hari ini justru berbeda, menguat untuk Ratu. 2,14% di 7150. Intraday sempat ke 72. Analisis dan rekomendasinya untuk Ratu. Ya, jadi kalau rekomendasi Raja tidak komplit tanpa Ratu, begitu maksudnya Mas David. Dan tadi, secara tren sebenarnya Raja dan Ratu ini punya dua pattern yang sama ya. Dan kebetulan mereka ini kemarin bangkitnya cukup solid dari area support lower channel dari patternnya. Nah, sebenarnya tadi juga Ratu sempat agak sedikit konsolidasi, tapi ternyata tutupannya lebih kuat dan bisa di atas 7050 ya. Itu adalah MA20. Nah, kemungkinan untuk besok Ratu mudah-mudahan masih bergerak maju ke arah 8.000 angka bulat, kemudian 8.100, 8.250 titik tertinggi dari bulan Mei kemarin, Juni. And hopefully kalau untuk target saya yang jangka menengah yang lebih panjang jangka waktunya itu ada di 9.000 atau 9150. Baik, di pasca pembukaan sesi pertama tadi Ibu, secara intraday sempat ke 7.225 mengalami penguatan. Kemudian berbalik arah ke zona merah bahkan ke 6.925. Bagaimana Anda melihat apakah ini profit taking pendek Ibu dan investor mencoba untuk masuk kembali ketika momentum pelemahan yang terjadi? Di saham Ratu ya? Ya, untuk Ratu. Terutama di sesi pertama tadi pagi. Nah, melihat candle yang tercipta kemarin, naiknya cukup banyak, cukup solid, jadi wajar kalau misalkan harga itu sedikit balik untuk uji support tujuannya, dan tampaknya uji support di Ratu sukses, maka dia kembali rebound. Baik, penutupan hari ini di 7150 menguat di 2,14%, intraday tertinggi di 7.225. Dari Ratu kita beralih ke saham pilihan yang ketiga ada PTRO, saham-saham dari grup Prayogo Pangestu tapi lebih ke arah spekulatif buy pemirsa. Untuk yang pertama Ibu, pertimbangan ini memilih PTRO jika dibandingkan dengan saham-saham grup Prayogo Pangestu lainnya? Ya, obviously karena PTRO ini saya lihat masih naiknya belum terlalu banyak dibanding BRPT, Brand, Cuan ya.
Dan kemarin itu PTRO baru saja melalui resisten MA yang cukup krusial, yaitu MA10. Hari ini juga masih naik lagi, menembus MA20, so kekuatan bullishnya ini semakin nyata. Satu lagi tugasnya yaitu melewati 2860, maka jalannya PTRO ini akan lebih lancar menuju ke target 3.000, kemudian 3250. 3880 ini merupakan level tertinggi di bulan Juni kemarin. Ini juga bisa sebagai target jangka menengah. Dari sisi profil risiko, Ibu, dengan rekomendasinya masih spekulatif buy untuk PTRO? Ya, support kita jaga saja supportnya. Ada support pertama ada di 2660, kemudian support kedua di 2530. Jika PTRO ditutup di bawah level-level tersebut, maka kurangi posisi secara bertahap. Baik, dari PTRO kita beralih ke saham pilihan yang terakhir. Dari barang baku ada BRMS, hari ini tampaknya rebound. Saya akan coba update juga penutupan di sesi kedua hari ini, menguat di 2,51%. Setelah di perdagangan dari 2 Juli lebih cenderung tertekan bahkan hingga ke 390-an. Analisis dan rekomendasi untuk BRMS. Oke, ya BRMS setelah turun cukup lumayan dari titik tertinggi di bulan Juni itu harga 510, sekarang ada di harga 400, sekitar 400. Ini tentu cukup menarik ya Mas David untuk kita collect kembali. Jadi statusnya white buy on weakness, kemudian average up bertahap. Esok hari juga jika sudah bisa closing di atas 412, kita average up. Kemudian target terdekat untuk jangka pendek probably sekitar 425, kelihatan genap 426 maksudnya. Terus kemudian next target ada di sekitar 460, kemudian 500 angka bulat ya juga level psikologis. Baik. Sudah cukup lama juga untuk BRMS tidak menyentuh ke level 500-an pemirsa. Intraday 494 pernah menyentuhnya. Di 408 penutupan hari ini di 2,51%. Pasang pilihan yang direkomendasikan ada Raja, Ratu, PTRO, dan BRMS. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Liza, kita hold terlebih dahulu Bu. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini indeks harga saham gabungan ditutup berbalik menguat ke zona hijau, menguat tipis di 0,05% dan mampu mempertahankan posisi di atas level psikologis 6.900-an, tepatnya di 6.904.392. Secara keseluruhan indeks harga saham gabungan hari ini lebih cenderung bergerak stagnan, dibuka di zona merah pada pagi tadi di 6.892. Penutupan sesi pertama hampir sama posisi penutupan di posisi pertama siang tadi dengan posisi pembukaan, sempat menguat di sesi kedua ke 6.916, level terendah hari ini di 6.885.282. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya seperti MSCI 36, LQ45 dan juga Jakarta Islamic Index. MNC 36 ditutup melemah di 0,60%, Jakarta Islamic Index melemah di 0,30%, LQ45 melemah di 0,67%. Rotasi pergerakan sektoral. Infrastruktur memimpin penguatan di 1,04%, energi juga menguat di 0,99%, sementara transportasi dan logistik dan keuangan hari ini menjadi pemberat pemirsa. Transportasi dan logistik melemah di 0,57%. Grafis selanjutnya, keuangan melemah di 0,56%. Rotasi pergerakan sektoral. Kita beralih ke grafis selanjutnya, saham-saham yang hari ini yang masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa. Ada Cuan ditutup menguat di 12.950. BRMS juga sempat kita bahas tadi di 408. Grafis selanjutnya DSSA menguat di 57.000 dan ASPR menguat di 164. Sementara saham-saham yang hari ini menjadi pemberat ada BBCA tertekan ke 8.500, Telkom di 2650, MBMA di 448 dan Raja ditutup melemah di 2480. Tadi pun juga sempat kita ulas pemirsa. Update penutupan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di hari selanjutnya.
Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Sudah ada beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Ibu Liza, kita lanjutkan kembali Ibu. Beberapa pertanyaan masih ada di WhatsApp interaktif kami, Ibu Liza. Yang pertama menanyakan Adaro. Ada dua penanya Ibu. Yang pertama ada Bapak Samekto dari Surabaya. Adaro punya harga di 1.775. Nyangkut Ibu Liza, apakah masih bisa di hold? Support dan resistennya. Kemudian Adaro juga ditanyakan, saya akan coba cek, Bapak Yayat S dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Adaro di 17.35. Satu nyangkut Bu, yang satu masih profit meskipun menipis. Analisis Anda, 17.35 ambil posisi dan satu lagi tadi di posisi untuk Adaro di 17.75 Ibu. Oke. Jadi untuk keduanya saya harap ini belum beli begitu banyak ya, karena bagaimanapun Adaro ini masih di bawah resisten pertama yaitu 1780. Nanti kalau sudah lewat level tersebut baru Bapak atau Ibu boleh beli lebih banyak ya. Nah, target awal mungkin ada di sekitar 1860 sampai 1880. Kalau ini sudah terlampaui maka next target adalah 1950, 2000 dan hopefully cepat-cepat tutup gap di 2100. Baik, dari sisi support Ibu, yang harus diwaspadai untuk meminimalkan kerugian yang terjadi, yang posisi nyangkut, kemudian mereka yang posisinya loss-nya profitnya tipis dari penutupan hari ini. Oke, 17.20 kalau closing di bawah itu maka mungkin pertimbangkan atau kurangi posisi. Nanti buyback lagi bisa di sekitar 1.600. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Ibu. Ada Bapak Jason dari Jakarta menanyakan BTPS Ibu. Sudah buy di 1.300 untuk BTPS. Penutupan hari ini di 1.335, koreksi 3,61%. Masih hold tidak Bu dengan posisi profit yang makin menipis? Sebaiknya terapkan trailing stop ya. Jadi BTPS ini harusnya punya support 2 layer MA yang cukup kuat di 1.300. Nah, kalau dalam 1-2 hari ke depan itu dia sampai tembus ke bawah situ, closing position ya, ini mungkin perlu dipertimbangkan untuk take profit bertahap. Kemudian yang lebih gawat lagi adalah kalau BTPS ini closingnya di bawah 12.40, maka kurangi posisinya lebih banyak lagi. Baik, selanjutnya menanyakan saham Java Ibu. Ada Bapak Kasmudin dari Medan, Sumatera Utara. Untuk Java, apakah bisa ada potensi ke 1.800 Bu mungkin? Ya, sorry. Java hari ini closingnya cukup cakep ya. Kenapa? Karena dia breakout MA 10 dan 20, maka next target ada di sekitar harga 16.20 sampai 16.50. Kemudian mudah-mudahan lebih lancar jalannya ke sekitar 1.900 sampai 2.000. Supportnya adalah 14.80 sampai 14.20. Potensi ke 1.800 Ibu Liza? Lumayan terbuka, tapi average up-nya ditunggu sampai dia tembus 16.20, 16.50. Baik, menanyakan saham pendatang baru Ibu, Bapak Edi dari Jakarta sudah ambil posisi di 140, hari ini melesat di 32% di 164. Untuk mengamankan profit yang sudah ada, cukup signifikan Pak Edi. Selamat Pak Edi. Analisis dan rekomendasi dan juga strateginya Ibu untuk KSPR? KSPR hari ini baru melantai ya, so congratulations Bapak sudah berhasil dapat arah ya returnnya. Nah, untuk chart mungkin belum bisa dibaca. So, kalau baru IPO seperti ini, kita masih stick ke prospektus ya. Dan ya beberapa banyak target yang mau Bapak targetkan begitu. Profitnya berapa banyak yang mau Bapak targetkan. Secara teknikal kita belum bisa bilang. Oke, yang penting disiplin Ibu ya. Paling tidak untuk support yang harus dijaga Ibu.
Ada arahan tidak ya? Ya, eh, belum harga Belum ya? IPO, harga IPO itu sendiri mungkin. Ya. Oke, baik. Selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi. Ibu Liza menanyakan saham Inet, Ibu. INET hari ini melesat 16% di 190. Sudah ambil posisi di 183. Resisten selanjutnya dan take profit di level berapa? Oke, resisten selanjutnya terletak di harga 200 angka bulat sampai 206. Itu adalah harga tertinggi di bulan Mei kemarin. Nah, kalau ini tembus maka Inet ini targetnya ke sekitar cukup fantastis, 220 atau 240 ya. Ini berdasarkan tarikan resisten jangka menengah dari awal tahun. Baik. Gitu. Ibu Lestari dari Jakarta, SSIA Ibu mau entry direkomendasikan tidak? SSIA entry saat ini cukup nervous saya. Ya. Merekomendasikan SSIA untuk entry di saat ini. Walaupun memang ini uptrendnya tidak terbantahkan karena naiknya cukup kencang tertib di atas MA10. Tapi Ibu, ini dia naiknya sudah cukup banyak ya. SSIA dari Mei, di sekitar bulan Mei pertengahan itu harga masih 800. Sekarang sudah 1.700. Yeah. Sudah double ya. Cuma dalam hitungan sebulan, 2 bulan, iya, almost 2 bulan ya, sudah 100%. So saya agak nervous kalau untuk merekomendasikan buy di sini. Malah kalau yang sudah punya saya bilang harus terapkan trailing stop. Support pertama ada di 1640. Kalau itu tertembus MA10-nya mungkin harus take. Baik, selanjutnya Bapak Robert dari Maluku Tenggara, Ibu, IPCC, Ibu, sudah profit di 865, penutupan hari ini 1000. Untuk menjaga profit yang sudah ada, resisten selanjutnya untuk IPCC. Oke, resisten berikut. Nah, ini karena, closingnya berapa dia? 1000 ya? 1000, Bu. Oke. Mungkin Bapak besok pantau lagi, kalau dia closingnya di bawah 980, itu kurangi lebih banyak lagi. Maksudnya sell lebih banyak lagi. Karena ini posisinya sudah di bawah 2 MA ya, jadi tekanan jualnya itu lebih banyak. Tapi kalau esok hari itu bisa tembus ke atas 10-20 lagi, maka sisanya itu boleh di hold. Target berikut ada di 1060, 1160 atau 1220. Baik, Bapak Robert dari Maluku Tenggara tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, di antaranya Bapak Trista menanyakan Harum, kemudian juga tidak menyebutkan nama dan lokasi. Kami mohon maaf dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program Sama di Perdagangan keesokan harinya, pemirsa. Ibu Liza, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu, Ibu. Sama-sama, terima kasih Mas David. Baik, terima kasih. Ada Ibu Liza C. Suryanata yang merupakan Head of Research at Kiwom Sekuritas Indonesia. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Market Highlight yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku, investor saham. Saya David San Oval, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.